Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini ada sukacita? Amin. Ya, biar kita berendam-berendaman, banjir-banjiran. Tapi saya percaya kita semua yang hadir pagi hari ini tetap dalam keadaan sukacita. Amin. Apapun kita yang hadir pagi hari ini, kita mempersiapkan hati kita saudara. Begitupun juga kita berdoa bagi jemaat-jemaat yang saat pagi hari ini belum bisa hadir. Kita percaya kita semua yang baik ada di ruangan ini, baik di rumah masing-masing, kita sama-sama mau datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Apapun Tuhan persoalan, rintangan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, bahkan keadaan cuaca Bapa, tapi kami percaya kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa, ajarkan setiap kami Tuhan jemaat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan yang mungkin masih di rumah Tuhan, agar kami mengerti Bapa, agar kami memahami rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami mau membawa korban syukur kami Tuhan. Apa yang kami punya, apa yang ada dalam hidup kami, bahkan nyawa kami pun kami bawa Tuhan ke hadapan Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita angkat, kita nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa yang kekal, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan Tuhan. Kami ada pagi hari ini Bapa, kami masih bisa bernafas, kami masih merasakan kesehatan, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami mengagungkan nama-Mu. Engkau Allah yang mulia. Kami mengucap syukur. Ajaib Kau Tuhan. Angkat pujian di hadapan Tuhan. Seberapapun suara yang kita nyatakan, angkat pujian di hadapan Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami bawa Bapa, rasa syukur kami Tuhan. Dalam segala hal kami mau bersyukur Bapa. Glory, glory nama-Mu. Ajaib Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur.
tersungkur Tuhan, dan sembah. Ku persembahkan Bapa, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi kami bawa Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Makasih Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu dengan sungguh-sungguh, ku tersungkur dan sembah. Persembahkan Tuhan, ku persembahkan korban syukurku Yesus yang terbaik bagi kami bawa Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kembali lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat kami bersungguh Tuhan. Kami mau menyembah, Yesus Raja segala raja. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagi kami membawa Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan sekali lagi, selamanya ku bawa korban syukur. Pengorbanan kami Bapa, ini bawa di hadapan Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sekali lagi katakan, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
Kami bersyukur, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu. Allah yang mulia, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur Bapa. Tak ada yang terbaik Tuhan yang kami bawa selain yang sejati di hadapan tahta-Mu Tuhan. Ini kehidupan kami Bapa yang sejati, kami bawa di hadapan Tuhan, kami taruh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang terbaik di hatiku, sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa yang terbaik Tuhan, yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta. Yesus, ku terimalah, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, sebagai persembahan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan bersama-sama. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, sebagai persembahan yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, sebagai persembahan, sebagai persembahan yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hatiku, sebagai persembahanku. Bapa, ini hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, kami bawa korban syukur kami Bapa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami
menyatakan rasa syukur kami Tuhan di hadapan Tuhan. Berapapun kami yang hadir Bapa, Kau urapi setiap kami Tuhan. Kau pakai setiap kami Bapa untuk menjadi murid-Mu Bapa. Kau berkati juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang saat ini belum bisa hadir Tuhan pagi hari ini, yang mungkin saat ini sedang mengalami kebanjiran ataupun akses menuju ke gereja yang sedang mengalami banjir Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu Bapa. Kau lindungi Tuhan, Kau sertai Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan keringanan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami jemaat-Mu Tuhan bersatu hati. Kami berikan ibadah ini hanya di dalam tangan Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami pagi hari ini, kami bersatu hati Bapa, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus, Roh Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami sambut Tuhan ibadah pagi hari ini dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Masih ada sukacita saudara? Amin. Haleluya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau katakan, walaupun pohon ara tidak berbunga, walaupun anggur tidak berbuah, tapi kita akan tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hasil pohon kayu mengecewakan.
bersuka cita selalu di hadapan Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita mau tetap bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian sekali lagi. Kami mau terima api kemuliaan Tuhan bagi gereja Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ada yang mau memberikan kasih Tuhan, kesaksian pagi hari ini? Mungkin tantangan ya saat-saat ini sedang dialami. Tapi jemaat tetap bersuka cita, amin. Haleluya. Haleluya. Jika tidak ada, kita buka Alkitab kita di dalam Roma yang ke-8. Roma yang ke-8 ayat yang ke-29. Jemaat saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan, saudara. Jemaat saya bersama kembali. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Sering kami tidak mengerti Bapak jalan-jalan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami.
Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Jemaat sedang bangkit berdiri, kita akan suci ini kembali dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, tapi kami percaya bahwa pada saat kami datang kepada Tuhan, Engkau yang menuntun setiap kami, membawa kami dalam kebenaran demi kebenaran disampaikan, sehingga kami mengerti, kami berjalan serupa dengan Engkau. Sehingga kami diam dengarkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, urapi betul-betul, sehingga kebenaran yang kami dengarkan hari ini benar-benar berasal dari Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, seberapa kita yang hadir. Memang berapa hari ini bukan hari yang kalau secara kita melihat itu tidak baik, karena memang mulai dari minggu kemarin kita mulai kebanjiran ya. Minggu kemarin mulai Senin itu ada acara di sini juga dibatalkan. Semuanya sudah bersiap-siap aja harus dibatalkan. Saya juga mau menembus ke sini tidak bisa, jadi hanya sampai di pergudangan 99. Cukup
cukup lama juga kita nunggu di situ sampai hujan agak berhenti, baru nanya hanya bisa balik. Jadi saat itu kita balik, nggak bisa tembus lagi ke sini. Jadi semua apapun keadaan itu, tapi kita percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Tuhan baik kalau orang yang mengasihi Dia. Amin. Ya, kemarin sudah disampaikan kebenaran yang disampaikan minggu lalu bahwa Tuhan itu baik bagi kita yang mengasihi Tuhan. Itu bagian dari kita berjalan serupa dengan Kristus. Jadi kita harus mengasihi Tuhan. Bagian dari kita mengasihi Tuhan itu maka bagian kita mengenal Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dan hari ini saya terus berbicara, mungkin selama 1 tahun ini saya akan tetap bicara tentang serupa dengan Kristus ini. Dan hari ini saya memiliki tema, memiliki pikiran dan hati Kristus. Kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Bisa ditayangkan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, boleh kita nanti baca sama-sama. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil serupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada minggu yang lalu waktu kita mulai berbicara tentang serupa dengan Kristus, kita sudah belajar bahwa menjadi serupa Kristus adalah rencana kekal Allah bagi setiap orang yang percaya. Sebenarnya serupa Kristus itu adalah rencana Allah juga dalam setiap kehidupan kita. Namun pagi hari ini saya coba lebih lagi bahwa melangkah lebih dalam bagaimana keserupaan itu mulai dibentuk. Jadi awalnya kita sudah bicara tentang rencana kekal Allah, bahwa rencana kekal Allah itu adalah manusia itu sempurna serupa dengan Allah. Memang perjalanan itu tidak langsung hari itu jadi kita jadi serupa dengan Tuhan, tidak. Tetapi setiap perjalanan hidup kita, di dalam perjalanan hidup kita, hari demi hari, mungkin mulai dari detik ke detik, jam ke jam, ya, dari hari ke hari, bulan dan tahun. Jadi tidak langsung sempurna atau kita serupa dengan Tuhan, tidak langsung jadi. Pasti ada proses demi proses yang harus kita jalani. Sehingga Alkitab mengajarkan bahwa keserupaan dengan Kristus berawal dari dalam. Jadi keserupaan dengan Kristus itu harus dimulai, harus terbentuk dari dalam, yaitu dari pikiran dan hati manusia. Jadi harus dari pikirannya dan hatinya yang diubah. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tetapi lupa bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari cara berpikir dan sikap hati kita. Orang mau berubah, namun mereka berpikir bahwa hari itu bisa selesai. Tidak. Karena apa? Yang diubah itu harus adalah pikiran manusia kita.
dan hati kita. Itu dulu yang kita harus ubah supaya menuju dalam keserupaan dengan Allah. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 menegaskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Serupa Kristus dimulai dari pikiran yang diperbaharui, sehingga Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pertama, serupa dengan Kristus itu dimulai dari pikiran yang diperbaharui. Yang pertama. Sehingga ditegaskan dalam Roma pasal 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Makanya memang pembahasan ini harus kita sangat pelan. Jadi orang yang menyampaikan ini harus pelan-pelan, karena kita semuanya tidak sama. Jadi harus dimengerti, serupa Kristus dimulai dari pikiran yang diperbaharui. Pikiran manusia lama kita itu apa? Egois, mencari kepentingan diri, mudah menghakimi, dan pikiran kita itu dipengaruhi oleh keadaan dunia hari-hari ini. Itu pikiran manusia. Pikiran manusia kita. Namun pikiran Kristus tunduk kepada kehendak Bapa, mengutamakan kasih, penuh kebenaran dan kerendahan hati. Sehingga kita tidak bisa hidup seperti Kristus jika masih berpikir seperti dunia tadi. Kita masih memiliki egois yang tinggi. Kita masih mudah menghakimi orang lain. Kita masih mencari kepentingan diri sendiri. Semua untuk saya. Kita nggak bisa melihat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita melihat kita yang harus tahu. Ini untuk kepentingan saya. Dan pikiran kita banyak dipengaruhi oleh keadaan kondisi dunia. Sehingga kita tidak bisa melihat pikiran Kristus itu yang harus kita ikuti. Kita tidak bisa melihat. Jadi Kristus mengajarkan kita, pikiran Kristus itu tunduk kepada kehendak Bapa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, seharusnya setiap pikiran kita saat ini tunduk dalam otoritas Allah, tunduk dalam otoritas Kristus. Itu yang harus ada, yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau sudah memiliki pikiran Kristus itu, maka kita bisa mengasihi orang lain, bisa menerima orang lain apa adanya, walaupun memang orang itu seperti apa, orang itu mau menyakiti kita seperti apa, tapi pada saat kita memakai pikiran Kristus, kita bisa mengasihi orang-orang seperti itu. Amin. Kita pasti mengasihi orang-orang mungkin yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, yang mungkin memang berkata-katanya sembarangan. Pasti kalau kita sudah memiliki pikiran Kristus, maka setiap langkah kita berjalan sesuai dengan pikiran Kristus. Yang kedua, pikiran Kristus terlihat dalam kerendahan hatinya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6 yang dan sampai 8 tadi menggambarkan kerendahan hati Yesus. Ia tidak mempertahankan haknya. Ia mengosongkan dirinya. Ia taat sampai mati
di kayu salib. Yesus memiliki kuasa penuh, tetapi memiliki kerendahan hati. Kalau hari itu Yesus bilang gak mau, pasti tidak terjadi pengampunan, tidak terjadi penebusan. Karena dia adalah Allah, dia pemilik segalanya. Tapi karena dia mengasihi manusia melalui anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus harus jadi korban penebusan. Jadi keserupaan dengan Kristus bukan soal posisi tinggi, tetapi memiliki kerendahan hati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita yang ada, karena kita belum terlalu banyak, milikilah kerendahan hati dengan hidupmu dalam kebersamaan dengan Tuhan. Memang kadang gak mudah. Dalam kita sudah 10 orang aja, sudah 10 kepala, 10 pikiran. Tapi engkau harus belajar. Kita belajar. Kalau tidak, kita tidak akan sampai serupa dengan Kristus. Olehnya benar harus pikirannya diperbaiki. Baru kita dapat sampai masuk serupa dengan Tuhan. Jadi orang yang memiliki kerendahan hati, dia mau ditegur, mau belajar. Kalau ada kesalahan, mungkin bisa aja. Tapi dia mau. Jangan sampai kita dalam kebersamaan sebenarnya ada kesalahan yang kita lakukan, namun pada saat kita ditegur, kita tidak siap. Karena mau tidak mau dalam kebersamaan kita, pasti itu akan terjadi. Ada gesekan-gesekan di antara kita pasti. Tapi bagaimana kita mulai memiliki pikiran Kristus itu? Kita nggak langsung, mungkin kita langsung marah atau apa. Kita harus pikirkan kembali tanya kita. Mau ditegur, mau belajar. Ya mungkin Bapak Ibu yang pelayanan, mungkin gembala nggak mengaku, nggak ada pengakuan, oh kamu baik atau apa segala macam. Tetapi engkau harus siap dengan itu. Mungkin kita pelayanan di sini kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau engkau memiliki pikiran Kristus karena engkau melayani untuk Tuhan, maka engkau tidak haus dengan pengakuan. Amin. Tapi benar-benar karena engkau mengasihi. Melayani mungkin tanpa dilihat, tidak dilihat oleh orang lain, oleh gembala, tapi engkau karena memang mengasihi Tuhan, engkau lakukan apa saja. Ini sehingga harus hati kita yang harus dimulai ada pembalasan. Yang ketiga, hati Kristus adalah hati yang lembut dan mau diajar. Dalam Matius pasal 11 ayat 29, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Hati Kristus itu adalah lembut, bukan keras.
Dia peka terhadap kehendak Allah. Dia berbelas kasihan terhadap orang lain. Kalau kita memiliki hati yang keras, membuat seseorang sulit bertobat, mudah tersinggung, menolak firman, dan Tuhan bekerja tidak akan sempurna. Jadi harus dipahami, kita belajar kepada Yesus, Dia yang agung di dalam hidup dia di bumi. Dia melayani banyak orang, melayani wanita-wanita yang penghidup, wanita-wanita yang berlembus. Dia melayani tidak melihat ini ras apa. Semua dia layani hanya satu tujuan, untuk menyelamatkan mereka, untuk menyelamatkan kita yang ada hari ini. Kalau kita lihat itu, sebagai apa sih yang harus kita sombongkan dalam diri kita? Seharusnya tidak ada lagi. Kita mau pendidikan mau sampai berapa sih? S1, S2, S3 sampai kamu prop. Kalau engkau tidak memiliki pikiran Kristus yang benar dalam hidup, itu tidak ada arti. Makanya saya mulai tahun ini banyak belajar. Kadang saya hanya banyak diam. Kalau ada masalah itu saya hanya banyak diam. Saya mencoba belajar, mau coba mengerti bagaimana sih dalam segala persoalan masalah itu kita nggak cepat. Harus kita mulai tanya, banyak bertanya kepada Tuhan. Kalau tidak, hati kita nggak dibereskan, pikiran kita nggak dibereskan, itu susah. Kita ketemu Tuhan juga susah. Nggak bisa kita ketemu Tuhan. Kalau pikiran kita masih pikiran dunia, kita masih mementingkan kepentingan kita, apalagi kepentingan daging kita. Makanya nanti minggu depan tanggal 25 saya akan bahas beberapa hal untuk khususnya para pelayan. Beberapa pelayanan khusus. Ada beberapa item yang saya akan coba bagikan supaya kita renungkan sama-sama untuk melayani tempat ini. Karena kita harus lebih, kita yang harus lebih dewasa daripada jemaat. Jangan sampai kita pelayan juga masih kayak anak kecil. Tidak boleh. Kita harus lebih. Ini kenapa saya sudah bicara tentang Kristus. Nanti minggu depan saya bicara tentang ketaatan. Itu masih satu serupa dengan bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus kalau kita katakan. Hari ini saya bicara ini. Hati pikiran kita dulu. Kalau hati pikiran kita benar-benar enggak pikiran Kristus, percuma dengan tema kita. Enggak ada artinya. Dan datang juga dulu. Tanya apa tema di gereja atau kita tema di gereja serupa dengan Kristus, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Pikirannya tetap ada pikiran. Jadi jangan sampai kita coba benar-benar ini kita semua, saya dan jemaat Tuhan, para pelayan ayo. Pikiran kita harus pikiran Kristus.
memiliki pikiran Kristus mengubah cara hidup kita. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16 berkata, kita memiliki pikiran Kristus. Jika pikiran Kristus itu ada dalam kita, maka akan terlihat dalam cara kita merespon masalah, dalam cara kita memperlakukan orang lain, dalam cara kita mengambil keputusan. Kalau orang yang memiliki pikiran Kristus, dia pasti merespon sesuatu masalah, dia meresponnya dengan bijaksana. Tidak lagi langsung dengan sesuatu langsung amarah yang kedua yang muncul. Kenapa? Karena memang pikirannya sudah diperbaharui dan sudah memiliki pikiran Kristus, maka dia tidak mudah marah. Dia mulai atur pikiran manusia dia. Kalau tidak, dia pasti itu cepat marah, cepat kita ngambil, cepat kita nggak terima pada saat kita diterima. Coba lihat, kalau ada pelayan-pelayan yang cepat marah, itu tandanya memang belum sabar, masih jauh. Makanya dia harus kembali. Ilmu yang diperbaharui, pakai dulu pikiran kita, pikiran Kristus, kenakan dalam hidup. Jadi keserupaan dengan Kristus bukan teori, tetapi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi keserupaan dengan Kristus itu bukan teori, bukan hanya omong doang, tetapi dalam setiap kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, itu lambat laun hidup kita akan diubahkan, karakter kita diubahkan, karena kita memiliki karakter Kristus. Amin. Kita mulai lihat hidup kita, apa yang salah, apa yang perlu kita tinggalkan, apa yang perlu kita harus dipangkas, dipotong, dibuang. Jadi kesembuhan itu sampai sana. Keserupaan Tuhan, keserupaan dengan Kristus itu harus itu. Banyak yang harus kita. Jadi bukan hanya satu hari jadi, tidak. Kalau Bapak Ibu masih tetap dalam dunia ini, belum saatnya Tuhan membawa. Kita harus berjalan sih. Karena memang nanti kita akan ke depan itu di bumi ini nggak mudah. Jadi kalau kita nggak memiliki pikiran Kristus, nanti kita sama dengan orang-orang ini, kita akan jadi kacau. Apalagi sekarang kita lihat di Eropa ini kan sekarang kita sudah mempersiapkan diri dengan slogan 72 jam itu, 7 hari, 72 jam. Bahwa nantinya akan terjadi sesuatu buat dunia ini, mungkin bisa terjadi kegelapan, semua nanti tidak ada transaksi karena memang ATM nggak bisa diambil karena listrik mati, padam, air pump mati, jet pump nggak jalan, tidak ada air. Dan sebenarnya memang kalau kita lihat dengan tanda-tanda yang ada, akhir dari dunia ini memang sebenarnya itu sudah tidak lama. Kalau Bapak Ibu nggak sungguh-sungguh, artinya cerita tanda-tanda yang sekarang terjadi. Sekarang kalau Amerika mau caplok apa? Keren nggak? Ya.
baru Rusia mulai bilang, awas kalau mau ambil ayo kita perang. Nah, itu kan Eropa mulai menyatukan diri. Makanya sampai presiden kita juga sudah menyampaikan bahwa kalau ini terjadi berarti perang dunia ketiga akan terjadi. Ini ke depan kita nggak tahu. Kita nggak tahu yang terjadi destruksi. Tetapi bagaimana sekarang kita mempersiapkan diri benar-benar kita memiliki pikiran Kristus yang sungguh-sungguh, kita menuju dalam serupa dengan Kristus. Itu yang sekarang harus kita bentuk. Supaya kalau pada saat ini kita siap. Kalau enak pada saat Tuhan datang langsung kita diangkat semua. Kalau enggak masih semua masih di bumi. Kalau kita nggak siapkan diri kita akan tertinggal. Jadi memang benar, bukan kita dibilang menakuti jemaat, menakuti tidak, tapi memang harus kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memiliki pikiran dan hati Kristus yang bersih, sehingga kapan waktunya kita siap kalau kita memiliki pikiran Kristus. Jadi keserupaan dengan Kristus bukan teori, tetapi harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga pada pagi hari ini serupa Kristus mengingatkan kita bahwa keserupaan dengan Kristus dimulai dari pikiran Kristus ditandai dengan kerendahan hati Kristus lemah lembut dan mau diajar, pikiran Kristus akan nyata dalam tindakan. Yang jadi pertanyaan buat kita pagi hari ini, pikiran apa yang masih perlu diperbaharui oleh firman Tuhan? Itu yang bisa jawab adalah Bapak Ibu sekalian, pribadi masing-masing. Apakah hati saya masih lembut di hadapan Tuhan? Tapi saya sebagai gembala, saya hanya berdoa kiranya Roh Kudus memperbarui pikiran dan hati kita semua, sehingga hidup kita semakin mencerminkan Kristus dimanapun kita berada. Baik kita berada di dalam pekerjaan, baik kita berada dalam lingkungan kita, karena kita kenakan pikiran Kristus itu, orang akan melihat hidup kita, orang akan berubah melihat kita, kok kita juga, dia akan melihat kita kok berubah karena kita memiliki pikiran Kristus. Oleh karenanya, biarlah pagi hari ini kita semua memiliki pikiran Kristus yang hari demi hari diperbarui, tidak hanya sebentar, tapi selama hidup kita mau fokus kepada Tuhan, maka pikiran kita semakin hari diperbarui oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama-Mu buat pagi hari ini, Tuhan. Biarlah kebenaran yang kami dengarkan pagi ini dalam keserupaan dengan Kristus. Biarlah setiap kami memiliki pikiran dari Kristus, dimulai dari pikiran dan hati kami yang diperbaharui hari demi hari. Sehingga kami percaya apabila kami menganakkan pikiran Kristus dan hati Kristus, maka hidup kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kami percaya banyak jiwa-jiwa dituai karena kami tahu pikiran kami sudah diperbaharui oleh Engkau, Tuhan. Kami sudah memakai pikiran Kristus dalam hidup kami. Memang tidak mudah,
Tapi hamba berdoa, Roh Kudus, Engkau Tuhan yang memampukan setiap kami, sehingga kehidupan kami dalam perjalanan kami mengering Tuhan. Kami percaya benar-benar Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menuntun kami. Kami tolak semua yang tidak berasal daripada Tuhan. Setiap kegelapan-kegelapan yang ada dalam hati kami katakan hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Tapi terang daripada Kristus, terang daripada Allah, itu yang menerangi setiap hati kami, dan benar-benar hati kami hati Kristus nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Jemaat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita akan masuk di dalam persembahan. Bapak kami bersyukur Tuhan, terima kasih atas apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Benar-benar firman Tuhan urapi setiap kami Bapa, berkati setiap kami Tuhan, agar jemaat-Mu Tuhan, GPI Eklesia boleh benar-benar membawa mengenai keserupaan Kristus ini dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan berkati kami semua Bapa yang akan memberikan persembahan. Kau berkati setiap kami Bapa, baik dalam pekerjaan kami, usaha kami, dan pendidikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih Kau berkati juga gereja-Mu di tempat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih setianya
Shalom. Shalom. Semua bersukacita, amin. Amin. Puji Tuhan. Ya mungkin memang hari ini banyak yang tidak hadir karena memang lagi kebanjiran ya. Ya saya terima kasih buat ibu-ibu kemarin ya, walaupun memang akhirnya kita nggak jadi. Tapi akhirnya makanan juga jadi berkat ya bagi orang lainnya. Jadi walaupun memang capek, lumayan, tapi ya kita bisa memberi juga, itu sudah luar biasa. Ya, terima kasih buat para ibu-ibu yang sudah menyediakan. Sebenarnya diminta untuk hari ini besok, tapi saya bilang kondisinya belum bisa maksimal. Akhirnya mereka kasih waktu sampai Sabtu kemarin. Pas Sabtu kemarin saya datang lagi, kan masih hujan kan. Saya ngomong, nggak mungkin, nggak bisa. Jadi akhirnya dipindahkan ke El Gibor. Nanti kita jatuhnya di bulan November. Ya, bulan November. Karena El Gibor seharusnya November, aja dirubah mereka besok. Jadi itu pun nggak di gereja, malah dibuat di rumahnya di Pik 1. Jadi juga ada mikir kalau dia ke BSD banjir, lumayan juga dia mikirnya kan ke sana. Jadi dia bilang boleh, tapi di Pik 1 di rumah. Ya bang, nggak apa-apa, katanya juga besok pertemuannya di sana. Ya. Selamat ulang tahun kepada Ibu Helena Rambe. Tanggal 12 ya, kemarinnya 12 ya. Pas banjir ya. Ada berkat. Ya, doa kami ya, Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat selalu bersama suami dan anak-anaknya, bersama dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan tanggal 25 saya ingatkan kembali supaya semuanya kita bisa hadir, khususnya para pengurus. Saya juga akan memaparkan dulu struktural, karena memang selama ini kita nggak pernah, tapi tahun ini saya juga memaparkan dulu strukturalnya, baru tentang tema kita, tema gereja, supaya benar-benar semuanya kita pelayan Tuhan itu bisa mengerti, ya, bisa mengerti. Nanti juga ada beberapa perubahan yang saya coba nanti kita bicarakan pada tanggal 25. Jadi 25 itu selesai ibadah raya, kita langsung pertemuan, dan nanti makan siangnya nanti disiapkan ya. Supaya nggak pulang lagi ya, kita sama-sama mau makan apa nanti makan di sini ya. Tanggal 25. Baru kita terus berdoa, memang dalam keadaan sekarang ini kondisi pertama kondisi cuaca ya, cuaca ya, semuanya jaga kesehatan. Kalau nggak perlu hujan-hujanan, jangan hujan-hujanan ya. Nanti daya tahan tubuhnya lemah ya. Jadi harus kita juga berhikmat. Jadi kita jaga tubuh kita supaya kita terus dipakai Tuhan. Ya, itu aja berapa pengumuman yang saya sudah sampaikan. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Satu yang terpenting. Yesus
bertemu Tuhanku, berkenan pada Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. inilah kerinduan kami apabila kami kembali ke rumah Bapa, benar-benar kami berkenan di hadapan-Nya Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan, terutama kami yang ada di GPI Eklesia, benar hidup kami, benar-benar hidup kami berjalan serupa dengan Engkau Tuhan. Dimulai dari pikiran dan hati kami yang diperbarui, kami mempergunakan pikiran Kristus dan hati kami, hati Kristus yang kami gunakan dalam hidup kami, dalam perjalanan kami di bumi ini. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berdoa juga buat Ibu Helena Rambe Tampukolan. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupannya. Dia sebagai seorang ibu, dia percaya Tuhan menuntun hidupnya semakin hari makin dekat kepada Tuhan, terpaut hidupnya di dalam Tuhan bersama dengan suami dan anak-anak. Mereka semakin kuat dalam Engkau Tuhan. Kau berkati Engkau Tuhan dan menambahkan usia 1 tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus menolong, menuntun hidupnya, dan Engkau yang menuntun secara baik dalam secara rohani dan jasmani. Engkau yang menuntun hidupnya lebih lagi. Kami berdoa memberkati keluarga ini, memberkati kehidupan mereka bersama anak-anak semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang menuntun kehidupan keluarga ini. Terima kasih. Kami menyerahkan juga seluruh keluarga-keluarga yang hadir pagi hari ini, apapun kondisi keadaan kami, di lingkungan kami, di rumah kami. Mungkin saat ini kami tinggalkan dalam kebanjiran, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang terus menuntun setiap kami, sehingga kerinduan kami itu terus datang kepada Tuhan, itu terus nyata dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak meninggalkan kehidupan kami, tapi Engkau terus menuntun kami untuk lebih dekat lagi kepadamu Bapa. Hanya memberkati setiap mereka yang saat ini Tuhan kondisi rumah mereka. Kami percaya Tuhan yang terus menuntun hidup mereka. Sukacita daripada Allah mengalir memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap mereka mungkin yang saat ini sedang sakit. Kami percaya melalui bilur-bilur darah Yesus Engkau katakan sembuh, maka itu pun juga terjadi dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Mereka yang sakit kami percaya melalui otoritas Allah, kami lepaskan otoritas Allah sempat ini, kesembuhan ilahi kami lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Itu yang menjamah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami teringat buat orang tua Widar saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang bekerja buat papanya Widar saat ini. Engkau yang bekerja, Engkau yang menuntun setiap keluarga, dan kami percaya Tuhan memiliki rencana yang besar buat keluarga besar ini. Biarlah Engkau Tuhan yang melakukan melalui sesuai dengan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Biarlah kesembuhan ilahi juga kami lepaskan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau bekerja buat orang tuanya yang ada di Nias. Terima kasih Bapa, memberkati Widar semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa biarlah kehadiran kami gereja di tempat ini kami menjadi berkat, biarlah menjadi teladan contoh, sehingga dalam kehidupan kami Kristus itu nyata dalam hidup kami, sehingga kami tidak menjadi sandungan, tapi kami percaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kami menyerahkan juga gereja-gereja yang tergabung dalam PGK, yang menyertai, sehingga juga kehadiran gereja-gereja yang ada di Kosambi benar-benar menjadi berkat buat tempat ini. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami dalam kondisi apapun bangsa kami. Kami percaya
saat ini banyak tempat-tempat yang mungkin saat ini terjadi, bukan hanya beberapa tempat, tapi seluruh Indonesia hari-hari ini banyak ada gempa dan juga ada banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai bangsa kami, ada dalam kontrol Allah. Olehnya kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Setiap anak-anak Tuhan yang ada, biarlah Engkau Tuhan yang menyertai mereka dimanapun mereka, apapun kondisi mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan kami percaya bahwa Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Olehnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang bekerja mulai dari pusat sampai daerah di mana kami tinggal di tempat ini, baik RT RW dan juga kelurahan. Engkau Tuhan yang menyertai hidup mereka, takut akan Allah terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus menyerahkan hidup kami. Kami memberkati setiap mereka yang sudah melayani pagi hari ini, mulai singer, pemain musik, dan juga multimedia, penyambut jemaat, dan juga kami sudah memberikan persembahan. Engkau Tuhan memberkati setiap mereka yang sudah memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami kembali ke tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Semakin hari kita serupa dengan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.